Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama JR Garden, masih di tema yang sama, yaitu budidaya tanaman pohon anggur. Jadi sahabat JR, kali ini kita kembali ingin berbagi dan tidak bermaksud untuk menggurui dalam membudidayakan tanaman anggur. Jadi pada hari ini sahabat JR, kita ingin berbagi mengenai cara kita aplikasikan asam humat pada tanaman pohon anggur yang sedang kita lakukan budidaya. Dalam kita membudidayakan tanaman, yang paling utama yang mesti kita perhatikan adalah media tanam. Jadi yang menentukan subur atau tidaknya tanaman yang kita budidaya itu sangat tergantung dengan media tanam yang kita gunakan. Jadi hari ini kita ingin memperbaiki media tanam pohon anggur yang sedang kita budidayakan dengan cara kita aplikasikan asam humat yang sudah kita sediakan. Jadi sahabat JR, ini ada asam humat 90%. Nah, ini bisa kita lihat ya. Fungsi daripada asam humat. Jadi sahabat JR, mengenai asam humat saat ini sudah mulai banyak digunakan di dunia pertanian. Hal ini karena memang asam humat dapat memberi efek positif pada pertumbuhan tanaman. Asam humat ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai dekomposisi dari sisa-sisa tanaman ataupun binatang selama ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Jadi manfaat asam humat dalam pertanian diantaranya adalah dapat meningkatkan kualitas tanah, dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam tanah, dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, serta dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi, sahabat JR, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu mengenai manfaat daripada asam humat. Jadi yang pertama, meningkatkan kualitas tanah. Jadi bagaimana asam humat tersebut meningkatkan kualitas tanah, yaitu ketika diaplikasikan pada tanah liat, asam humat membantu mengurangi kepadatan tanah, membantu menetrasi air dan juga udara, sehingga pertumbuhan dan perkembangan daerah perakaran menjadi lebih baik. Jadi ketika diaplikasikan ke tanah yang berpasir, asam humat meningkatkan kandungan bahan organik yang meningkatkan kapasitas retensi tanah dalam menyerap unsur hara. Jadi, lebih jelasnya asam humat dapat memperbaiki struktur tanah sehingga mendukung pertumbuhan tanaman kita. Jadi yang kedua, meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Aktivitas mikroba yang menguntungkan sangat penting bagi keberlanjutan tanah dan pertumbuhan tanaman kita. Jadi asam humat merupakan sumber karbon dari mikroba yang menjadi sumber nutrisinya. Yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan dan aktivitasnya dalam tanah. Jadi mikroba berperan dalam siklus unsur hara dan pelarutan beberapa nutrisi seperti fosfat yang terikat dalam tanah. Jadi mikroba juga berperan penting dalam kontinuitas pembentukan humus atau humifikasi dalam tanah. Nah yang ketiga, sahabat JR, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi dengan kita menggunakan asam humat, kita dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Asam humat merupakan bahan pelengkap pupuk, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik. Penggunaan asam humat secara rutin dapat membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia sebagai akibat dari perbaikan dari kualitas tanah dan juga mikroba. Jadi asam humat mampu meningkatkan nutrisi mikroba sehingga menjadi lebih mudah diserap oleh tanaman kita. Pada beberapa kondisi, penggunaan pupuk kimia dapat dihilangkan sama sekali ketika tanah memiliki kandungan bahan organik yang cukup, serta proses mikrobiologisnya yang berjalan dengan baik.
Nah, selanjutnya sahabat JR yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, dengan meningkatnya kualitas tanah serta tingginya mikrobiologis dalam tanah, maka pertumbuhan tanaman juga semakin membaik. Jadi tanaman menjadi lebih sehat dan pertumbuhan tanaman juga meningkatkan akibat dari kemampuan tanaman dalam menyerap nutrisi serta memperoleh nutrisi lebih banyak yang disediakan oleh tanah ataupun media tanam pohon anggur kita. Jadi sekarang sahabat JR, bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Jadi biasanya yang sudah kami gunakan sahabat JR, dalam setiap 10 liter air, ini isinya 10 liter air. Jadi kami gunakan cukup 2 sendok teh seperti ini. Jadi cukup 2 sendok teh untuk kita gunakan dengan dosis air 10 liter. Nah, jadi seperti ini. 1, 2. Nah, jadi sahabat JR pada dasarnya di sini juga ada takaran ya. Nanti Anda bisa baca-baca juga di saat mau mengaplikasikannya, dan yang sudah sering kami gunakan yaitu 2 sendok teh. Nah, jadi sahabat JR, kita isikan air sampai penuh, barulah kita siramkan pada tanaman anggur. Setelah kita isikan air sampai penuh, lalu kita aduk supaya merata seperti ini. Kita aduk. Nah, jadi tujuan kita aduk seperti ini supaya larut. Jadi semua asam umatnya larut. Jadi sedikit informasi tentang asam umat sahabat JR yang perlu Anda ketahui. Jadi kalau asam umat yang asli, ketika kita aduk seperti ini, dia tidak mengapung dan langsung larut bersama dengan air. Jadi kalau seandainya nanti yang Anda beli ternyata di saat Anda aduk banyak yang mengapung, itu kebiasaannya terbuat dari arang kayu yang dihaluskan. Akan tetapi kalau yang asli dia akan larut seperti ini. Ini bisa kita lihat sahabat JR. Nah, ini tidak ada yang mengapung ya. Nah, ini bertanda bahwasanya asam umat yang kita gunakan adalah asam umat yang asli. Nah, ini kandungannya 90%. Nah, jadi ini bisa Anda dapatkan di toko-toko pertanian. Jadi mengenai merek itu bebas. Jadi kita tidak menentukan suatu merek tertentu. Setelah kita larutkan seperti ini, sudah kita diamkan sejenak. Sekarang kita akan mengaplikasikan pada media tanam pohon anggur kita. Ya. Jadi supaya nanti fungsi-fungsinya sangat luar biasa sekali. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu di tempat kami itu dilanda musim hujan, kemungkinan besar media tanam anggur kita agak sedikit padat, sehingga dengan kita gunakan asam humat, dia akan gembur kembali. Jadi mari kita siramkan pada tanaman anggur. Jadi sahabat JR, ini takaran 10 liter air kita gunakan untuk 2 pohon anggur yang kita siram. Nah, ini ada satu lagi kita siram juga. Jadi isi air tadi 10 liter dan kita siram 2 pohon anggur. Jadi demikianlah sahabat JR cara kita mengaplikasikan asam humat pada tanaman pohon anggur. Dan asam humat tidaklah semata-mata bisa kita gunakan pada pohon anggur saja, akan tetapi pada tanaman yang lain juga sangat bagus kita gunakan asam humat. Jadi mari sahabat JR sama-sama kita menanam pohon anggur. Niscaya ke depan di saat orang-orang yang Anda cintai ingin memakan buah anggur, Anda tinggal memetik sendiri, baik di depan rumah Anda maupun di kebun Anda sendiri. Jadi salam dari kami, salam petani miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.